Berbicara tentang perlemakan hati fatty liver, gambaran pertama yang mungkin muncul di benak banyak orang adalah seorang pria paruh baya yang bertubuh gemuk dan gemar minum alkohol. Hal ini menyebabkan sebuah kesalahpahaman yang sangat umum sekaligus sangat berbahaya beredar di kalangan teman-teman paruh baya dan lansia kita. Selama saya tidak gemuk dan tidak minum alkohol, perlemakan hati tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda juga berpikir demikian, maka Anda harus menonton video hari ini sampai selesai dengan saksama karena pemikiran ini mungkin sedang memaparkan kesehatan organ hati liver Anda pada risiko yang sangat besar. Faktanya, perlemakan hati sudah lama bukan lagi monopoli orang gemuk dan pecandu alkohol. Di Indonesia, karena asupan makanan yang semakin tinggi kalori, olahan dan perubahan gaya hidup, banyak orang yang terlihat sangat kurus dan makannya pun sangat bersih. Hambar juga didiagnosis menderita perlemakan hati, sebuah penyakit berbahaya yang dapat memicu sirosis hati bahkan kanker hati. Sinyal awal yang paling khas dari penyakit ini bukanlah berat badan atau lingkar pinggang Anda, melainkan perasaan dan reaksi tubuh Anda yang paling nyata setiap hari setelah makan. Ya, Anda tidak salah dengar. Apakah hati Anda sedang diam-diam diambil alih oleh lemak berlebih? Seringkali petunjuknya tersembunyi dalam 1 hingga 2 jam setelah Anda selesai makan setiap harinya. Jangka waktu ini adalah jendela emas untuk mengamati kondisi kesehatan hati. Karena tidak memahami sinyal yang dipancarkan dari jendela emas ini, banyak orang tanpa sadar membiarkan masalah kesehatan yang sebenarnya bisa diatasi dengan mudah berubah menjadi penyakit kritis yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, hari ini saya akan bertindak seperti konsultan kesehatan untuk menganalisis secara rinci 4 sinyal minta tolong utama yang dikeluarkan oleh perlemakan hati setelah makan. Saya akan memberitahu Anda makna fisiologis di balik setiap sensasi tersebut, perbedaannya dengan gangguan pencernaan biasa, dan yang paling penting, bagaimana kita harus menghadapinya. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda juga peduli dengan kesehatan hati Anda sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan yang praktis dari channel Sehat di Hari Tua di masa mendatang. Jika Anda menyukai apa yang kami bagikan hari ini, silakan ketik kesehatan hati di kolom komentar untuk memberi semangat demi kesehatan diri Anda sendiri dan keluarga. Sebelum membahas sinyal-sinyal spesifiknya, kita harus menjawab satu pertanyaan kunci. Mengapa masalah pada hati selalu baru menunjukkan wujud aslinya setelah makan? Ini ibarat sebuah mesin. Saat dalam mode siaga, masalahnya mungkin tidak terlihat. Namun, begitu mesin tersebut dibiarkan beroperasi dengan beban penuh, masalahnya akan langsung terungkap jelas. Waktu setelah makan adalah saat hati kita beroperasi dengan beban penuh. Ini terutama didasarkan pada 2 alasan inti. 1. Dampak puncak metabolisme. Hati kita adalah pabrik kimia raksasa dan pusat konversi energi yang paling sibuk di dalam tubuh. Saat kita tidak makan, ia terutama menangani pekerjaan sirkulasi dan metabolisme internal tubuh yang relatif stabil. Namun, begitu kita selesai makan, sejumlah besar gula, lemak, dan protein akan mengalir masuk ke dalam tubuh seperti air pasang, semuanya dikirim ke pabrik hati ini untuk diproses. Jika hati Anda sehat, maka ia dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sangat mudah. Tetapi jika di dalam sel-sel hati telah menumpuk sejumlah besar lemak berlebih secara medis, disebut perlemakan hati sederhan, itu sama saja dengan ruang produksi pabrik yang dipenuhi tumpukan barang rongsokan, sehingga mesin tidak dapat beroperasi dengan lancar. Pada masa puncak pesanan setelah makan ini, hati secara alami akan kewalahan, sehingga memicu serangkaian gangguan teknis, yaitu rasa tidak nyaman yang kita rasakan. R. Uji tekanan fungsi pencernaan. Hati juga memiliki tugas yang sangat penting, yaitu memproduksi dan menyekresi empedu. Empedu bagaikan sabun cuci piring bawaan tubuh kita, yang khusus digunakan untuk mengemulsi dan memecah lemak dalam makanan. Setelah makan, terutama setelah makan makanan yang lebih berminyak, kantong empedu akan berkontraksi dan melepaskan empedu yang telah diproduksi sebelumnya oleh hati untuk membantu pencernaan. Namun, kemampuan hati yang telah terendam lemak untuk memproduksi empedu akan menurun secara signifikan. Setelah makan, ketika sistem pencernaan membutuhkan sabun cuci piring tersebut,
pasokan dari hati justru kurang. Hal ini secara langsung menyebabkan lemak tidak tercerna dengan baik, memicu perut kembung, mual, dan serangkaian reaksi berantai lainnya. Oleh karena itu, waktu setelah makan menjadi tes yang paling langsung dan paling sensitif untuk memeriksa kondisi kesehatan hati kita. Setelah memahami pentingnya waktu setelah makan, saya juga harus membuat Anda semua benar-benar menyadari potensi bahaya dari perlemakan hati. Ini sama sekali bukan sekadar istilah medis yang sepele di laporan medical check-up, melainkan awal mula dari banyak penyakit hati yang parah. Perkembangannya biasanya mengikuti 4 tahap fatal. Tahap pertama, perlemakan hati sederhana. Pada saat ini, kandungan lemak di dalam hati hanya melebihi standar 5%. Anda mungkin tidak merasakan gejala apapun, dan hanya menemukannya secara kebetulan saat melakukan USG perut pada saat pemeriksaan rutin. Ini adalah masa emas untuk sembuh total, tetapi juga merupakan tahap yang paling mudah diabaikan. Tahap kedua, hepatitis berlemak, steatohepatitis. Lemak yang menumpuk terlalu banyak dan terlalu lama akan bertindak seperti minyak goreng di rumah yang dibiarkan kedaluarsa menjadi beracun bagi sel-sel hati, memicu peradangan, dan kematian jaringan sel nekrosis. Pada tahap ini, tes darah fungsi hati mungkin akan menunjukkan peningkatan kadar enzim transaminase SGOT, SGPT. Tubuh juga mungkin mulai menunjukkan 4 sinyal minta tolong yang akan kita bahas sebentar lagi. Tahap ketiga, fibrosis hati, sirosis hati. Jika hati berada dalam kondisi meradang untuk waktu yang lama, selama proses penyembuhan, tubuh akan menghasilkan banyak jaringan parut untuk menggantikan sel-sel hati yang sehat. Inilah yang disebut fibrosis. Hati yang penuh luka ini akan berangsur-angsur mengeras, menyusut, dan kehilangan elastisitasnya, hingga pada akhirnya berkembang menjadi sirosis. Pada tahap ini, fungsi hati sudah rusak parah dan tidak jauh dari kondisi pabrik yang akan bangkrut. Tahap keempat, kanker hati. Di atas lahan sirosis hati yang rusak ini, sel kanker sangat mudah tumbuh. Menurut statistik, sebagian besar pasien kanker hati pernah memiliki riwayat sirosis, dan tidak sedikit di antaranya yang berevolusi selangkah demi selangkah dari perlemakan hati. Setelah memahami rute ini, Anda akan mengerti mengapa kita harus membunyikan alarm dan mengambil tindakan begitu tubuh memancarkan sinyal peringatan pertamanya. Baiklah, selanjutnya adalah bagian terpenting dari konten hari ini. Jika Anda berulang kali mengalami 4 sensasi berikut setelah makan dan telah berlangsung selama beberapa waktu misalnya, lebih dari sebulan tanpa ada perbaikan, Anda harus waspada. Sinyal pertama, rasa lelah yang tak wajar setelah makan kekacauan distribusi energi. Ini bukan sekadar rasa kantuk biasa sehabis makan food, melainkan kelelahan yang terasa seperti mati lampu, terutama setelah mengonsumsi makanan karbohidrat seperti nasi, mie, atau makanan yang agak berminyak. Dalam waktu setengah jam setelahnya, Anda akan merasakan kantuk yang tak tertahankan melanda. Kelopak mata terasa sangat berat. Otak seperti perangkat yang hang tidak bisa berpikir. Dan Anda merasa harus segera tidur agar bisa pulih. Di balik hal ini adalah hilangnya kendali hati terhadap pengaturan gula darah. Hati yang sehat dapat dengan efisien mengubah asupan gula yang masuk setelah makan menjadi glikogen cadangan gula dan menyimpannya untuk menjaga kestabilan gula darah. Akan tetapi, pada perlemakan hati, kemampuan pemrosesan menurun. Hal ini menyebabkan gula darah melonjak drastis setelah makan. Untuk merespons gula darah tinggi tersebut, tubuh akan mengeluarkan insulin dalam jumlah besar, yang kemudian menyebabkan gula darah anjlok dengan cepat. Fluktuasi gula darah yang ekstrem bagaikan roller coaster inilah yang secara langsung membuat otak dan tubuh merasa sangat kelelahan. Sebagai contoh, sebelumnya Dr. Budi Hartono pernah menangani seorang pasien bernama Pak Santoso 60 tahun. Keluhan terbesarnya setelah pensiun adalah setiap hari sehabis makan siang, ia merasa sangat mengantuk dan wajib tidur selama 1 jam, kalau tidak, ia akan merasa pusing sepanjang sore. Ia selalu mengira itu karena faktor usia tua, dan fisiknya yang menurun. Saat pemeriksaan kesehatan di komunitas warga, barulah ketahuan bahwa ia mengidap perlemakan hati tingkat sedang. Dokter,
Budi Hartono menjelaskan bahwa rasa kantuk yang tak tertahankan itu terjadi karena hatinya kelelahan bekerja melebihi batas hingga mogok. Sinyal kedua, perut kembung membandel setelah makan krisis produksi cairan pencernaan. Padahal Anda tidak makan banyak, bahkan makan makanan yang tidak berminyak. Tetapi setelah makan, Anda selalu merasa perut bagian atas terutama sebelah kanan membengkak dan kencang seperti ditiup menjadi balon. Saat diraba, perut terasa keras, dan Anda pun kesulitan buang angin. Kembung semacam ini tidak juga membaik secara signifikan meskipun sudah meminum pil pencernaan atau probiotik. Hal ini seringkali disebabkan oleh menurunnya kapasitas hati dalam memproduksi empedu. Empedu adalah cairan kunci untuk memecah lemak. Ketika sel-sel hati terdesak oleh tumpukan lemak, ruang produksi empedu akan bermasalah dan kapasitas produksi otomatis menurun. Tanpa empedu yang cukup untuk mengemulsi lemak, minyak dalam makanan tidak dapat dicerna dengan normal. Minyak tersebut akan tertahan lama di dalam usus, mengalami proses fermentasi yang tidak normal, dan menghasilkan banyak gas, yang berujung pada kembung yang sangat membandel. Tetangga saya, Ibu Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat rajin. Makanannya selalu terjaga, namun ia sering mengalami kembung sehabis makan. Minum berbagai probiotik dan obat pencernaan tidak mempan. Ia mengira bawaan lambungnya memang lemah. Lalu sang putra membawanya check up. Begitu Dokter Budi Hartono menekan perut bagian kanan atasnya, ia merasa nyeri. Lewat hasil USG, barulah ketahuan bahwa itu adalah perlemakan hati. Ternyata, akar masalah perut balonnya bukanlah di lambung, melainkan di hati. Sinyal ketiga, mual dan enek setelah makan reaksi penolakan terhadap lemak. Nafsu makan Anda menjadi semakin pemilih dan sangat sensitif terhadap makanan berminyak. Mungkin hanya karena memakan sepotong daging bumbu kecap atau seporsi tumisan sayur yang sedikit berminyak, setelah makan Anda langsung merasa mual, enek, bahkan ingin muntah. Ada dua lapis penyebab untuk hal ini. Pertama, sama halnya dengan kembung. Kurangnya cairan empedu membuat lemak gagal dicerna dan berdiam terlalu lama di lambung, memicu reaksi penolakan dari perut. Kedua, hati juga merupakan pusat pembuangan racun tubuh detoksifikasi. Fungsi detoksifikasi pada hati yang berlemak akan menurun. Beberapa racun di dalam tubuh tidak dapat disingkirkan tepat waktu, dan racun-racun ini dapat mengiritasi saluran cerna sehingga memperparah rasa mual. Dulu ada seorang sopir taksi Bang Jono datang berobat ke Dokter Budi Hartono karena sakit maag yang berulang. Ia bilang asalkan ia makan nasi padang, nasi bungkus di luar, atau jika lauknya sedikit agak berminyak, sehabis makan pasti perutnya tidak nyaman, mual, dan ingin muntah. Ia mengobatinya sendiri sebagai maag kronis selama bertahun-tahun. Sempat diendoskopi, hasilnya hanya radang lambung ringan, dan minum obat maag pun tak kunjung sembuh. Saat dialihkan ke dokter spesialis hati dan empedu, ternyata itu kasus perlemakan hati. Setelah merubah pola makan dan rajin berolahraga, perlemakan hatinya berkurang dan masalah mual setiap makan minyaknya pun lenyap. Sinyal keempat, nyeri tumpul, ngilu di perut kanan atas setelah makan, sinyal ketegangan ruang fisik. Ini adalah sinyal fisik yang sangat langsung. Setelah makan kenyang, Anda merasakan di area bawah tulang rusuk sebelah kanan ada sensasi berat, tertahan, kencang, atau ngilu tumpul. Rasa ini biasanya tidak menyakitkan secara tajam, namun berlangsung terus-menerus. Hati kita pada dasarnya tidak memiliki saraf perasa nyeri. Itulah sebabnya penyakit hati stadium awal sangat sulit disadari. Akan tetapi, selaput luar yang membungkus hati kapsul hati dipenuhi oleh saraf perasa nyeri. Saat hati membesar akibat timbunan lemak yang berlebihan ini sangat umum di tahap hepatitis berlemak. Lapisan selaput ini akan meregang dengan kuat sehingga memunculkan rasa ngilu atau begah yang menyakitkan. Setelah makan, darah dari seluruh tubuh akan mengalir deras ke sistem pencernaan. Hati sebagai pusat metabolisme akan mengalami hiperemia penumpukan darah. Hal ini membuat hati yang tadinya sudah bengkak menjadi membesar secara sementara, dan tekanan pada selaputnya bertambah kuat. Otomatis, rasa nyerinya pun menjadi jauh lebih terasa. Mendengar penjelasan ini, mungkin ada sebagian teman yang hatinya mulai berdebar cemas.
Waduh, saya sepertinya mengalami beberapa gejala di atas. Apa yang harus saya lakukan? Jangan panik. Kabar baiknya adalah perlemakan hati sederhana pada stadium awal sepenuhnya bisa disembuhkan total reversibel. Bahkan, jika sudah mencapai tahap hepatitis berlemak, intervensi yang aktif juga bisa secara efektif mengontrol penyakit dan mencegahnya bertambah parah. Bagaimana cara praktisnya? Harap ingat 4 senjata ampuh berikut ini. Sangat simpel, namun kuncinya ada pada ketekunan Anda. Senjata pertama, jaga mulut makan secara ilmiah adalah obat terbaik. Prinsip umum, kontrol total kalori dan atur komposisi porsi makan. Makanlah cukup sampai 80% kenyang dan kurangi porsi makan malam. Perbanyak sayur hijau, sahabat hati. Sayur-sayuran segar, khususnya jenis cruciferous seperti brokoli, kembang kol, lobak, dan sayuran berdaun hijau tua seperti bayam dan pakcoy adalah petugas kebersihan bagi hati Anda. Pilih protein putih berkualitas baik. Protein adalah bahan baku untuk memperbaiki sel hati yang rusak. Perbanyak konsumsi daging ikan, udang, dada ayam, tahu, susu kedelai, atau susu sapi. Pintar memilih karbohidrat alami. Jangan setiap kali makan selalu mengandalkan nasi putih atau roti putih. Gantilah sebagian dengan karbohidrat kompleks seperti gandum utuh, beras merah, jagung, atau ubi jalar. Hindari 3 jenis makanan penghancur hati. Gorengan dan daging berlemak, ini adalah musuh utama perlemakan hati. Makanan tinggi gula, berbagai minuman manis kemasan, kue, dan camilan. Gula yang Anda telan dan tidak terpakai akan dikonversi menjadi cadangan lemak di hati. Alkohol. Alkohol adalah racun mematikan secara langsung bagi hati. Jika Anda sudah punya perlemakan hati, sebaiknya pantang total dari setetes alkohol pun. Senjata kedua, gerakan kaki. Biarkan lemak membakar dirinya sendiri. Pilihlah olahraga yang pas. Jalan cepat, lari kecil, jogging, berenang, bersepeda, senam aerobik atau tai chi, semuanya adalah olahraga kardio yang sangat bagus. Pastikan waktunya cukup. Disarankan olahraga minimal 5 kali seminggu, tiap sesi di atas 30 menit barulah akan mencapai efek bakar lemak yang efektif. Mulailah secara bertahap dan sesuaikan dengan kemampuan. Jika Anda tak pernah olahraga, mulailah jalan santai 15 menit per hari lalu tambah perlahan. Cukup berolahraga hingga badan sedikit berkeringat dan detak jantung agak cepat. Jangan memaksakan diri melebihi batas. Senjata ketiga, tidur yang nyenyak beri waktu perbaikan optimal bagi hati. Ikuti jam biologis tubuh. Ilmu pengobatan tradisional mengatakan, saat berbaring, darah mengalir kembali ke hati. Mulai pukul 11 malam hingga pukul 3 dini hari adalah jam emas bagi hati untuk menetralisir racun dan menyembuhkan selnya sendiri. Pastikan mutu tidur Anda baik, usahakan terlelap sebelum pukul 11 malam, dan penuhi tidur 7 hingga 8 jam setiap hari. Ini adalah bentuk penjagaan terbaik untuk hati Anda. Jika Anda sering begadang, hati Anda tidak akan bisa istirahat dan fungsinya otomatis melorot drastis. Senjata keempat, rajin check up kesehatan, inspeksi kondisi hati berkala. 2 tes wajib bagi kalangan paruh baya dan lansia adalah medical check up rutin setahun sekali. Saat pengecekan, pastikan menambahkan tes ini. Cek darah fungsi hati, SGPT, dan USG perut abdomen. Tingkatkan jadwal check up. Jika Anda gemuk, memiliki diabetes, kolesterol tinggi, atau punya riwayat meminum alkohol, sebaiknya frekuensi periksa dinaikkan menjadi 6 bulan sekali. Terdeteksi lebih awal dan diobati lebih awal akan memberikan hasil penyembuhan yang sangat beda jauh. Baiklah teman-teman, hari ini kita telah berbincang cukup banyak. Mari kita buat kesimpulan akhirnya. Perlemakan hati bukan urusan sepele. Penyakit ini bisa berkembang menjadi sirosis hingga kanker hati. Tanggapi dengan serius. Jika hati kita bermasalah, ia akan membunyikan alarm melalui 4 perasaan setelah makan. Rasa lelah ekstrem tak wajar, perut kembung membandel, enek dan mual pada lemak, dan ngilu tertahan di kanan atas perut. Jika sinyal ini sering datang, segeralah cek ke rumah sakit. Untuk melawan perlemakan hati, kita pakai 4 senjata ampuh. Jaga mulut, gerakan kaki,
tidur nyenyak, dan rajin check up. Terakhir, ada 3 hal yang secara khusus ingin saya ingatkan kepada teman-teman lansia sekalian. Jangan melimpahkan segala ketidaknyamanan fisik sebagai faktor usia tua. Segala alarm di tubuh memiliki pemicunya masing-masing. Jangan sampai Anda terbuai kelalaian sehingga membuang waktu emas untuk penanganan medis. Jangan sembarangan meminum obat-obatan dan obat kuat, herbal. Berkonsultasilah dengan dokter sebelum memakan obat atau suplemen apapun. Jangan sampai demi niat menjaga hati, Anda malah memakan benda yang melukai hati. Peliharalah kedamaian hati dan mood yang baik. Ilmu pengobatan tradisional bilang amarah akan melukai hati. Sering merajuk atau temperamental pun bisa merusak kesehatan hati Anda. Kesehatan Anda adalah aset terbesar bagi diri sendiri, sekaligus berkat terindah bagi putra-putri Anda. Mulai hari ini, mari kita ubah cara hidup kita. Makan dengan gizi seimbang, gerakan tubuh dengan rutin, dan tidur dengan cukup. Mari rawat pabrik organ hati kita yang telah bekerja keras menyertai kita seumur hidup. Semoga penayangan hari ini bisa membantu kita semua. Jika Anda merasa video dari Sehat di Hari Tua ini berfaedah, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan pengetahuan ini ke sanak famili yang membutuhkannya. Sampai jumpa kembali di video kita berikutnya.